Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan segala berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat wajib subuh, dan akan dilanjutkan dengan kajian subuhnya. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam jalan berkabarkan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas kajian yang sebelumnya disampaikan kemarin di Masjid Al-Akhyar dalam pengajian bulanan Majelis Taklim Darul Islah, di mana dibahas mengenai kitab Fiqhul Islam wal Adillatuhu, atau fikih Islam dan dalil-dalilnya yang disusun oleh Syekh Wahbazul Juhairi, ulama asal Syria, yang kemarin disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainal Arifin LCMA. Bab yang disampaikan kemarin pada saat itu adalah tentang kurban dari berbagai pandangan beberapa mazhab. Yang pertama, karena cukup lengkap dan menyajikan 4 mazhab, perlu kita ketahui dalam kurban itu, yang pertama yang harus diketahui adalah peserta, kedua panitia, dan ketiga penerima. Dan kalau ingin beres istilahnya proses kurbannya, ketiga niatnya harus sama. Niat kurban ada 2. Pertama ibadah, kedua zakah. Nah, peserta yang niatnya ibadah, di dalam pikirannya yang paling utama, bagaimana dengan hewan kurban saya ini, dosa saya sebanyak yang di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ibadah di sini kembali kepada peserta kurban harus benar-benar meniatkan ibadahnya di dalam pikirannya, bagaimana dengan hewan kurbannya itu dosa-dosa saya sebenarnya banyaknya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau niat kurbannya zakah, ini berbeda dengan niat ibadah. Jadi kalau niatnya zakah itu berpikirnya bagaimana dengan kurban hewan saya ini saya dapat daging sebanyak-banyaknya. Nah, ini perbedaan antara niatnya, niat ibadah atau niat zakah. Yang bikin beda niatnya, niat itu mempengaruhi pikiran mempengaruhi perbuatan. Makanya kalau peserta kurban niatnya ibadah. Ini penting sekali dari awal pada para peserta kurban untuk niatnya benar-benar ibadah. Kemudian panitia. Sebenarnya panitia orang yang paling bahagia harusnya, karena panitia wakil dari peserta kurban. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya orang yang menyiapkan orang berangkat berperang, meskipun dia tidak berangkat berperang, mendapat pahala yang sama dengan yang berangkat perang. Jadi kaitannya peserta ini menitipkan kepada panitia, dan panitia menerima pahalanya sama walaupun dia tidak berkurban gitu. Tapi apa yang disampaikan kemarin, jangan sampai punya pikiran saya mau jadi panitia aja dah, nggak kurban pahalanya sama, bukan begitu. Jadi kalau kita mampu ya harus berkurban gitu. Malah justru bagus, udah jadi panitia juga, berkurban juga, pahalanya insya Allah luar biasa ini. Jadi kemarin yang disampaikan seperti itu. Jangan sampai, makanya jadi panitia niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dosanya diampuni. Cuma ada juga di antara panitia yang niatnya zakah. Nah, ini yang kemarin disampaikan.
Jadi panitia ini ngincer, misalnya ada mau banyak lah kantongnya jumlahnya gitu. Padahal di sini disampaikan kalau panitia lihatnya jatah rugi karena tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau lihatnya ibadah dapat daging juga, dapat pahala juga. Nah ini luar biasa nih. Kemarin disampaikan seperti itu. Kemudian yang pertama niat kurban adalah ibadah. Masalahnya kadang-kadang ibadah pakai pikiran atau pendapat sendiri. Nah ini yang nggak boleh. Makanya panitia harus ngaji nih katanya pada seperti itu. Tugas utama panitia kurban adalah mengikhtiarkan semaksimal mungkin bagaimana caranya hewan kurban para peserta kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Penyelenggaraan kurban dari mulai pembelian, perawatan, penyembelihan sampai pembagian semua ikut aturan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah diterima hewan kurbannya. Yang kedua, niat harus dijelaskan. Di dalam niat ini ada dua yang untuk dijelaskan, dua hukum kurban, yaitu yang pertama kurban sunnah dan kurban wajib. Masing-masing peserta kurban harus memperjelas nih niat kurbannya, dan para panitia juga harus tanggap menerima titipan kurban hewan kurbannya, hukumnya sunnah atau wajib. Karena nanti pengelolaannya berbeda. Kurban sunnah itu seperti apa? Yaitu hewan kurban yang tanpa nazar. Kurban sunnah juga bisa diatasnamakan orang hidup. Lalu pertanyaannya, apakah boleh kurban sunnah diatasnamakan almarhum atau almarhumah? Dalam pendapat mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh berkurban atas nama almarhum kalau almarhum tidak berwasiat. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Al-Mu'abadi menyatakan boleh berkurban atas nama almarhum meskipun tidak berwasiat. Niatnya sedekah, pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Nah, kurban atas nama almarhum dan almarhumah di dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan atas nama orang yang masih hidup. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kurban atas nama orang yang masih hidup dan kurban sunnah tanpa nazar boleh minta daging. Dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, berapa daging yang diterima? Yaitu sepertiga peserta kurban, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Jadi panitia juga bukan penguasa hewan kurban. Posisinya harus pas panitia untuk mendapatkan pahala. Panitia niatnya wakil peserta kurban. Niat peserta kurban ibadah bukan berapa banyak yang daging yang didapat, tetapi berapa banyak dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini masih bagian pertama karena memang kemarin itu kajiannya hampir 2 jam. Jadi saya coba merangkum dari kajian yang disampaikan itu. Namun yang tadi disampaikan saya ulas kembali poin-poinnya adalah yang pertama di dalam berkurban, yang pertama harus diketahui adalah peserta, panitia dan penerima. Kemudian niat kurban itu ada dua, niat ibadah yang pertama dan niat jatah. Yang artinya di mana niat ini harus benar-benar di dalam pikiran peserta kurban ini, jangan sampai niatnya jatah, jadi benar-benar niat ibadah. Karena kalau niatnya jatah, berpikirnya daging, berapa banyak daging yang diterimanya. Kalau dia niatnya ibadah, insya Allah hewan kurban yang dia berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat kurban ada dua hukum kurban, yaitu kurban sunnah, yang kedua kurban wajib. Di mana untuk kurban sunnah ini adalah kurban yang tanpa nazar. Juga kurban sunnah bisa diatasnamakan oleh orang hidup, dan ada dua perbedaan untuk hewan kurban atas nama almarhum dan almarhumah. Di dalam dua pendapat ini ada dua pendapat. Yang satu membolehkan berkurban atas nama almarhum kalau almarhum tidak berwasiat,
Dan yang kedua, menyatakan boleh berkurban atas nama almarhum meskipun tidak berwasiat. Di dalam dua pendapat ini silakan dipilih, boleh yang pertama, boleh yang kedua, karena di dalam pandangan mazhab ini tidak mewajibkan gitu. Kalaupun misalkan dia memilih tidak boleh untuk berkurban atas nama almarhum, dia boleh atas nama dirinya sendiri. Namun pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Yang kedua, tidak boleh boleh berkurban atas nama almarhum walaupun dia tidak berwasiat, tetapi niatnya sedekah untuk pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah pengetahuan kita, terutama kita sebagai pengelola kurban, juga kepada peserta kurban, menambah ilmunya, dan sehingga apa yang kita niatkan hewan kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.